Dulu aku Kak Hanafi ya. Alhamdulillah sempat sempat belajar di ITB dulu 2019 2019 sampai 2000 berapa ya 2022 ambil sama Pak Agung, Pak Agustinus Agung. Pak diajar enggak ya. Oke, itu aku ini sekarang lagi di Jawa, di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Itu. Ini kalian di Bandung semua ya? Hmm. Oh iya, wis. Iya sudah. Jadi 4 orang ya? Oke. Enggak ada. Biasanya bunyi biasanya. Oke, semuanya. Oke ya, selamat datang sampai ini. Firyadi. Firyadi sama Anindito Farhan. Oke ya. Jadi yang baru masuk ini perkenalkan dulu aku Kak Hanafi ya. Kak Hanafi. Kita se-alma mater dulu. Aku di ITB 2019 sampai 2022. Alhamdulillah sekarang sudah di kampung halaman masing-masing gitu ya. Oke ya. Aku dapat file dari Kak Hermanto itu. Coba aku share screen. Oke, tombol. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan ini. Share screen saya kelihatan. Hitam ya. Oke. Pak Ferry yang ngajar ya. Oke, coba. Kalau ini apa ini? WA ini kelihatan. Oh, mungkin kayaknya karena ini di password, mungkin tidak bisa keluar nih, tidak bisa tampil ini. Kelihatan? Oh, tidak bisa berarti. Tadi WA bisa kelihatan, terus saat ditampilkan PDF-nya tidak bisa ini. Mungkin karena karena di password mungkin ya. Tadi saya coba screenshot juga tidak bisa. Gak apa-apa sudah.
Mungkin ada yang tanyakan ya dari materinya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oh, oh iya, oke, oke ya. Ntar saya buka dulu. Eh, kita buka dulu yang draft yang pertama nomor 1 ya. Sebentar, salin. Oke. Jadi kita buka dulu PDF nomor 1. Nomor 1. Ini kelihatan ya, ini ya. Oke lah ya. Oke, jadi mungkin saya review aja dulu sudah secara singkat aja. Yang pertama satuan SI. Satuan SI seperti biasa ya. Satuan SI itu MSK. Jadi panjang menggunakan meter, time waktu menggunakan sekon bukan jam. Lalu massa menggunakan satuan kilogram. Ini yang digunakan ya. Terus merubah satuan saya kira bisa ya. Saya kira bisa, tidak ada masalah. Lalu kita lanjut aja langsung yang kedua, angka penting. Angka penting. Angka penting ini ada beberapa aturan. Kalau yang kita lihat di sini itu contohnya 1,05 ini termasuk 3 angka penting. Jadi ini semuanya angka penting. Semuanya angka penting. Terus contoh yang berikutnya adalah 0,0082 ini ternyata 2 angka penting. 0 tempatnya tempatnya desimal tidak dianggap. Artinya dia bukan angka penting. Terus 6,0 dikali 10 pangkat 1 ini ternyata sama dengan 2 angka penting. Sehingga notasi ilmiah ini tidak termasuk angka penting. Nah, beda dengan 0 yang tadi di depannya, contoh yang ini, bedanya dengan yang ini adalah 0 di belakang koma itu termasuk angka penting. Termasuk angka penting. Bisa bedakan ya? Ini bukan angka penting, yang ini angka penting. Lalu 4,50 dikali 10 pangkat 4 ini juga 3 angka penting. Notasi ilmiahnya tidak dianggap, sehingga ini terdapat 3 angka penting seperti itu. 3,8000 dikali 10 pangkat 3 ini termasuk 5 angka penting. Nah, kalau 2000 ini ternyata 1 angka penting. Itu ya. Ini contoh-contohnya. Kalau mau ditanyakan langsung aja ya, langsung sampaikan aja ya kalau ada yang mau tanyakan ya. Lalu yang ketiga, di sini ada operasi dengan angka penting. Yang pertama perkalian atau pembagian Nah, kaidah yang berlaku ketika perkalian atau pembagian angka penting ini adalah hasil akhir harus memuat atau
memiliki angka penting terkecil, sedikit, angka penting yang paling sedikit, ini contohnya. Kalau di contoh itu 4,24 dikali 2,1. Nah, ini hasilnya adalah, kalau kita kalkulasi pakai kalkulator, pasti ini banyak angkanya, gitu ya. Kita bisa cek di kalkulator, pasti angkanya banyak. Nah, cara penulisannya harus memuat angka penting yang paling sedikit. Jadi pengalinya yang dikalikan adalah 3 angka penting dengan 2 angka penting. Hasilnya juga harus 2 angka penting. Ini 3 angka penting, ini 2 angka penting, sehingga hasilnya harus 2 angka penting. Tadi 8,9. Jadi harus dibulatkan. Seperti itu. Nah, beda kalau dengan penjumlahan. Kalau penjumlahan Kalau penjumlahan ini yang berlaku adalah angka taksiran. Seperti ini. Jadi angka taksiran itu misalkan saya mengukur dengan penggaris, hasilnya adalah 2,91. Angka terakhir ini angka taksiran, 2 angka di depan ini angka pasti. Angka taksiran, atau saya biasanya bilangnya itu angka ragu-ragu. Terus, kalau misalkan saya jumlahkan 2,91, saya jumlahkan dengan panjang yang lain, misalkan 3,334, nah begitu. Berarti yang 3 ini angka pasti, yang paling belakang ini angka taksiran. Sehingga kalau kita jumlahkan sama dengan 3,334 menjadi 4, 12, 6. Nah, angka ragu-ragu jadinya angka ragu-ragu. Angka ragu-ragu ditambah angka pasti jadinya ragu-ragu. Nah, ketika ada hasilnya 2 angka ragu-ragu, itu tidak diperbolehkan. Jadi hasilnya adalah harus memuat 1 angka ragu-ragu. Sehingga penulisannya wajib 6,24, memuat 1 angka ragu-ragu, seperti itu. Kalau penjumlahan atau pengurangan sama saja. Ya. Oh, oke. Oh ya, vektor. Bisa. WA-nya ini ya. 082 321 883 731. Itu ya. Oke. Vektor ya. Vektor. Oh, kinematika. Oke. Tadi tetap PD sama 1 ya. Oke, kinematika ya. Kinematika. Oke, kinematika. Kinematika itu membahas pergerakan benda, partikel, tanpa melihat atau
membahas pengaruh penyebabnya. Jadi yang dibahas adalah gerakannya saja, begitu ya. Oke. Yang pertama adalah perpindahan. Perpindahan ini termasuk vektor ya. Termasuk dalam vektor. Perpindahan di slide-nya, di PPT-nya, di delta X sama dengan posisi terakhir dikurangi posisi awal ya. Oke. Terus laju rata-rata V rata-rata itu sama dengan total jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu totalnya. Waktu total. Oke, itu kalau laju rata-rata. Kalau kecepatan rata-rata itu V juga rata-rata, itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Oke, ini ya. Jadi ada laju rata-rata, ada kecepatan rata-rata. Ini skalar, makanya menggunakan jarak. Terus kecepatan rata-rata ini adalah vektor. Makanya dia menggunakan perpindahan. Oke, berikutnya kecepatan sesaat. Aslinya kecepatan itu ini, perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktunya. Karena sesaat berarti waktunya diperkecil, limitnya mendekati 0. Sehingga penulisannya biasanya V itu sama dengan limit saat delta T mendekati 0. Nah, ini dx delta X dibagi dengan delta T. Nah, kalau kita ingat pembahasan tentang limit mendekati 0, ini adalah turunan pertama dari jarak terhadap waktu, seperti itu ya. Oke, lalu berikutnya adalah percepatan rata-rata. A rata-rata itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi dengan perubahan waktunya. Nah, sama dengan yang tadi, ada namanya percepatan sesaat juga ada. Jadi ketika waktunya mendekati 0. Sehingga disebut dengan percepatan biasa, percepatan saja. Nah, ini kalau kita tuliskan berarti delta V dibagi delta T. Ketika limit mendekati 0, delta T mendekati 0. Nah, delta V per dt, delta T-nya mendekati 0, menjadi turunan pertama terhadap waktu. Turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Seperti itu ya. Oke. Oh, ini ya, sudah dikirim ya? Oke. Coba kita bahas ini dulu ya. Sebuah bola dilempar dari titik O, gambaran seperti itu, dan 4 detik kemudian bola tersebut sampai ke atap gedung di titik B dengan ketinggian H sama dengan 20 meter terhadap titik O. Bola tersebut mendarat dengan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal. Jadi gini gambarnya. Nomor 1, ini ada gedung, seperti itu. Gedung. Nah, terus si bolanya ini
dilemparkan begini. Nah, seperti ini. Jaraknya, ketinggiannya H. H ini sama dengan 20 meter. Terus waktunya yang diperlukan, saya tulis di sini waktunya, T-nya sama dengan 4 sekon. Lalu sudut elevasinya adalah 60 derajat. 60 derajat. Tentukan komponen kecepatan vertikal ketika bola menumbuh atap tersebut. Tentukan komponen kecepatan vertikal ketika bola menumbuh atap tersebut. Oke, yang pertama. Ya, komponen vertikal saat jadi yang dicari adalah VY-nya. VY-nya ya. Nah, VY-nya ini itu kita bisa cari dengan V0 dikalikan sin sudutnya. Oke, terus dikurangi G kalikan waktunya. Seperti itu ya. Kecepatan awalnya tidak diketahui ya. Oke, kalau nggak diketahui berarti kita cari dulu kecepatan awalnya. Ketinggiannya, dari ketinggian 20 kita cari dulu. Berarti V0 kita cari terlebih dahulu. Caranya dengan bantuan ketinggian ini. Dengan bantuan ketinggian itu. Ketinggian H sama dengan V0 sin sudutnya dikalikan waktu dikurangi setengah gravitasi T dikuadratkan. Ketinggiannya 20, kecepatan awalnya tidak tahu. Sin sudutnya 60, waktunya 4 sekon dikurangi setengah gravitasinya 10, waktunya 4 kuadrat. Berarti sorry. Ya, betul. Sorry. Oke. Ini sudutnya ya. Oke. Berarti bukan 60 ini. Ini aja. Oke, gitu. 20 sama dengan V0 sin theta tetap aja biarkan. Kalikan 4 min 16 berapa ini? 16 80 ya. 80. Sehingga 20 ditambah 80 sama dengan V0 sin theta dikalikan 4. Ini sama dengan 100. V0 sin theta dikalikan 4. Sehingga V0 sin theta-nya sama dengan 100 dibagi 4. 25. Ini kita tarik ke atas ini. Tarik ke sini. Sehingga kalau kita tulis di sampingnya aja, komponen sumbu Y-nya sama dengan V0 sin theta dikurangi G kalikan T. V0 sin theta-nya 25 min gravitasnya 10, waktunya adalah 4 sekon. 25 dikurangi 40 sama dengan minus 15. Gitu ya. Meter per sekon. Ke bawah karena arahnya ke minus karena arahnya ke bawah. Oke ya. Gak ada masalah sebetulnya. Minus ya itu minus 15 meter per sekon. Tentukan jarak D. D itu yang mana D itu? Oh, D yang ini. D itu adalah jarak pelemparan sampai numbuk di atapnya. Ini adalah D. Ini adalah jarak D. Oke. Oke ya. 20 meter 60 sudutnya 60. Oke. Oke, berarti sebentar ya. Oke. Jadi kita balik sekarang.
kita balik kondisinya, kita tinjau dari atas. Tinjau dari atas. Jadi gerakannya balik sekarang. Nah, ninjaunya kayak gitu. Balik gini. Ninjaunya balik. Nah, berarti kecepatan pada sumbu Y pada saat di atap itu minus 15 tadi. Oke. Jadi sekarang kondisinya berbalik. Kondisinya berbalik. Nomor yang B. Yang B sekarang gambarnya mungkin kayak gini. Ini gini. Gini. Oke. Ini sudutnya theta. Lalu kecepatannya ini kita buat karena berbalik ke atas. Oke. VY sama dengan 15 meter per sekon. Oke ya. Jadi sudutnya adalah berapa sudutnya? Nah, sudutnya adalah VY sama dengan V dikalikan dengan sin sudut T 15 sebentar 60 ya. Sudutnya sama dengan 60 sin 60. V sin 60 sama dengan setengah akar 3. Ini 15. Jadinya 30 dibagi akar 3 sama dengan V. Atau V-nya 10 akar 3. Ini kecepatannya. Nah, ini yang kita pakai. Oke ya. Waktunya sama 4 sekon juga waktunya. Nah, sehingga sekarang berapa jarak D-nya? D-nya sama dengan berapa? Nah, berarti X sama dengan V dikalikan cos sudutnya dikalikan waktu. V-nya sama dengan 10 akar 3 kalikan cos 60, waktunya sama dengan 4. 10 akar 3 cos 60 itu setengah ya, setengah kalikan 4. Nah, 20 akar 3 meter. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Ya ini 20 akar 3 sama ini. Lalu yang C, jika pelempar bergerak mendekati gedung sehingga jarak pelempar dan dinding bangunan adalah 20 meter dan bola dilempar dengan sudut kemiringan awal 30 derajat dengan laju awal 40 meter per sekon, pada ketinggian berapa bola akan menumbuk dinding? Jika pelempar bergerak mendekati gedung sehingga jarak pelempar dan dinding bangunan adalah 20 meter dan bola dilempar dengan sudut kemiringan awal 30 dengan laju awal 40, pada ketinggian berapa bola akan menumbuk dinding? Oke. Jadi kasus lagi yang C. Sekarang mendekati. Jadi sekarang jaraknya menjadi X-nya menjadi 20 meter. Dengan sudut kemiringan awal, berarti di sini sekarang. Ya, ini 30 derajat dengan kecepatan awal sama dengan 40 meter per sekon. Itu. Pada ketinggian berapa bola akan menumbuk dinding? Pada ketinggian berapa bola akan menumbuk dinding? Oke. Berarti kita sekarang cari waktu dulu. Cari waktu saat
saat jarak X sama dengan 20 meter. Oke. X sama dengan V0 dikalikan dengan cos sudutnya 30 derajat kalikan waktunya. Oke, X-nya 20, kecepatan awalnya 40, cos 30 itu setengah akar 3, waktunya T. Jadi ketemu 20 sama dengan 20 akar 3 T. Coret-coret, jadi T-nya sama dengan 1 per akar 3. Ini waktunya. Nah, waktunya ini dicari, lalu dicari ketinggian bola saat T-nya sama dengan 1 per akar 3 sekon. Gimana? Ini H sama dengan V0 sin sudutnya kalikan waktu dikurangi setengah GT kuadrat. Oke. V0-nya 40, sin sudutnya 30, waktunya 1 per akar 3 dikurangi setengah, gravitasnya 10, waktunya 1 per akar 3 dikuadratkan. Jadinya 40, ini setengah, 1 per akar 3, 5, 1 per 9. Jadinya 20 dibagi akar 3 dikurangi 5 per 9. Kalau mau disederhanakan bentuknya 20 per 3 akar 3 dikurangi, ini bukan 9, ini 3 ini. Akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Ini jadi 3, ini 5 per 3. Kalau dia mau disederhanakan lagi bisa. Ini 3, 20 akar 3 dikurangi 5. Ini mungkin. Ini ya. Satuannya mengikuti meter. Gitu. Langsung ke dinamika ini ya. Nomor 2 ya. Kita lanjut nomor 2. Nomor 2. Iya. Apa ya? Biasanya ini betul. Jadi gerak kinematika ini kalau nggak GLB, GLBB. Kalau nggak GLB, GLBB. Cuman kalau misalkan kita buat grafik, itu saya rasa 2 kali kerja gitu. 2 kali kerja kita buat grafik, terus masih cari perhitungannya. Kalau saya pribadi kayak gitu. Jadi saya kebiasaan langsung menganalisis soalnya dari kasus yang disediakan. Gitu. Ya. Kalau mungkin grafiknya dulu yang diketahui bisa langsung dikerjakan. Barangkali ada mungkin sebentar. Grafik saya bisa share di mana ya? Ini saya punya. Saya
Yang langsung grafik ya. Coba, iya, iya bisa. Kirim coba. Ini. Oke. Oh iya. Oke. Sudah ini. Sudah. Satu benda titik. Satu benda titik bergerak dari ketinggian tertentu menuju permukaan tanah dengan persamaan vektor posisi sebagai berikut. Persamaannya ini ya. Nomor 1, R fungsi terhadap waktu sama dengan 3,0 T. Ini pada sumbu X ditambah 21 min 5 T pangkat 2 ini sumbu Y dalam meter. Buatlah sketsa lintasan benda dalam bidang XY. Buatlah sketsa lintasan benda dalam bidang XY. Oke. Jadi ada koordinat kartesius X sama Y, kita harus mengsketsa persamaan ini. Nah, gitu ya. Berarti kita bagi dua, ini Rx, ini Ry. Gitu. Terus ini waktunya, terus ini Rx-nya, ini waktunya, ini Ry. Persamaannya Rx-nya berarti ini 3T. Nah, Ry-nya sama dengan 21 dikurangi 5T kuadrat. Saat 0, 1, 2, 3, 4, 5 aja lah. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini Rx-nya jadi 0, 3, 6, 9, 12, 15. Terus ini 21, 21 kurangi 5, 16. Terus 4, 21, 9, 45, 21 kurangi 45, 21 kurangi 45 dikurangi 21, 24 minus 24, 16 kalikan 5, 80, 80 dikurangi 21, 59 minus 59 gitu. Terus kalau 225 125 dikurangi 21, 4014 minus 104 ini ya. Ini lalu kita plotkan. Tak betulkan sih. Ini oke. Ini sebagai Rx, ini sebagai Ry gitu ya. Berarti sudah, kita tinggal plotkan aja sudah. Ini plotkan dengan ini. 0, 21. Rx-nya 0, 21 mungkin di sini ya. Tangkap di sini sudah 21. Oke, ini seterusnya.
0, 1, 2, 3. Apa, Mas? Krungu suarane Mas. Krungu apa? Oh, mikir gak kena HP Mas iki anu. HP-ne ke video kan suarane. Lho iki kena iki. Iki kok kena. Kan nama Dinda wis ana omah mulai nang kene nang omah gak targeting. Iya. Itu gak main delok ngono. Iya. Mau teko. Ana temen ayo di kok. Iya, aku sik ngeles sih Sandi. Oh, nanti kan? Nang omah. Oh, yes. Ya. Oke ya, itu ya. Terus dan seterusnya. Itu caranya ya. Caranya adalah ini kita plotkan, ini sebagai Rx, ini sebagai Ry. Nah, kita cari ketika waktunya 0 sampai mungkin sampai 5, ketemu Rx-nya. Oke, terus Ry juga sama ketika T-nya 0 sampai 5, R-nya berapa? Dinda mulai ya. Masuk. Puasa, Bun. Oh, boleh murah, Mas, Bun. Gitu ya. Lalu tinggal ngeplotkan 0 dengan 21, 3 dengan 16, 6 dengan 1 dan seterusnya. Saya kira tidak ada masalah. Berapa besar kecepatan ya? Oke ya. Terus yang kedua, berapakah besar kecepatan benda pada saat T sama dengan 1? Yang B, V saat T sama dengan 1. Berarti kita turunkan terlebih dahulu. V itu adalah turunan pertama terhadap waktu. Turunan pertama vektor posisi terhadap waktu. Sehingga saya bisa tuliskan 3TI ditambah 21 min 5T kuadrat J. Ini tinggal turunkan menjadi 3I ditambah, ini 0 turunannya, ini 10T, ini J, seperti itu. Tinggal masukkan sudah. Berarti pada saat V saat T sama dengan 1, berarti 3I ditambah minus 10J. Ini vektor posisinya. Satuannya mengikuti meter per sekon. Kalau mau ditanya besar kecepatannya berarti akar 3 kuadrat ditambah minus 10 kuadrat. 9 ditambah 100, akar 109. Oke, gitu. Nomor C, hitunglah vektor kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah. Hitunglah vektor kecepatan benda saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah. Berarti kita akan mencari V ini, mana V-nya? Ini, cari V ini berapa pada saat ketinggiannya 1 meter di tanah. Nah, waktunya kita cari dari ini. Dari ini. Atau saya ini aja sudah. Yang ini. Ini persamaan vektor posisinya. Saya tulis kembali. RT sama dengan 3T pada sumbu X. 21 min 5T kuadrat pada sumbu J. Sehingga RY-nya fungsi terhadap T 21 min 5T kuadrat. Berarti pada saat ketinggiannya 1 meter sama dengan 21 minus 5T kuadrat. Berarti ini 5T kuadrat sama dengan 20. Berarti T kuadrat sama dengan 4 atau
T-nya pada saat 2 sekon. Nah, ini ketemu, sehingga langsung aja sudah kecepatan pada saat T sama dengan 2 sekon tadi, 2 sekon. Masukkan aja 3I ditambah minus 10 T J menjadi 3I tambah minus 20 minus 20 J ini. Kalau mau cari besarnya, akar 3 kuadrat ditambah minus 20 kuadrat. 9 berapa ini? 400 ini sudah ya. Akar 409. Satuannya mengikuti. Udah ya? Oke, saya kira tidak ada masalah ini. Saya kira tidak ada masalah. Kita lanjut. Ya, kita lanjut yang soal tadi ya, yang UTS. Iya. Nomor 2. Ini gambarnya. 2 balok dengan massa masing-masing M1, M2 ditumpuk di atas bidang datar kasar. Koefisien gesek kinetik antara M1 dan bidang datar μk 0,3. Balok M1 terhubung dengan benda M3 melalui tali ideal yang melewati katrol licin dengan massa katrol dapat diabaikan. Gambarkan diagram gaya pada balok M2. Oke. Pada balok M2, sistem gabungan M1, M2 dan balok M3. Oke ya. Nomor 2. Ini lantainya, ini balok M1, balok M1, ini balok M2, saya buat terbang aja tidak apa-apa. Terus ini balok M3-nya. M1, M2, ini M3-nya, katrolnya licin. Koefisien gesek kinetik antara M1 dan bidang datar. M1 dan bidang datar ini ada mu kinetiknya. Terus balok M1 terhubung dengan M2 dengan 3 mulai tali ideal melewati katrol licin. Jika koefisien gesek statis antara permukaan M1 dan M2, berarti M1 dan M2 ada gaya geseknya. Ada mu statisnya di sini. Oke. Ada gaya geseknya berarti ya. Oke, disuruh menggambar diagram gaya pada M2. Yang pertama, ini ada balok M2. Balok M2. Sorry. Ada yang join. Bentar ya. Sepertinya ada yang join. Iya. Oke, kita mulai lagi. Ini ya. Ini M2-nya. M2-nya pasti bergerak ke kanan. Sistem ini membuat M2 bergerak ke kanan. Karena nggak ada lagi gaya yang
terlibat kecuali gaya gesek, berarti gaya gesek itu yang menyebabkan dia bergerak ke kanan. Jadi gaya geseknya arahnya kanan. Saya namai 21. F21. Gaya gesek 21. Gaya apa lagi yang ada? Yang ada adalah gaya beratnya. W2. Terus karena dia bersentuhan berarti ada gaya normalnya. Gaya normalnya ke atas. Saya kasih nama sesuai dengan ini aja sudah. Namanya N21. Tuh. Gak ada lagi sudah gayanya selain ini. Cuma 3 ini aja. Sistem gabungan. Sistem gabungan M1 dan M2. Oke, M1 dan M2. Yang B. Ini M2. Terus ini, sorry. Saya buat terbang aja. Ini M1. Terus ini lantainya. Ini lantai. Oke. M1 ditarik oleh tali T. Lalu karena ada gaya gesek antara M1 dengan lantai, sehingga gaya geseknya ini melawan arahnya. Karena arahnya pasti ke kanan, karena ditarik oleh T, berarti gaya geseknya akan ke kiri. Kirinya ke kiri. Ini gaya gesek antara lantai dengan M1. Kalau di sini dinamai FK. Itu ya. Ada apa lagi? Gaya gesek antara M1 dan M2 ada. Tadi gaya gesek M yang dirasakan M2 ke kanan. Ini saya tulis lagi di sini. Oke, berarti saya namai juga sama F21. Aksi reaksinya berarti dikenakan kepada M1. Ini saya namai F tak balik 12. Oke. Terus gaya apa lagi? Gaya berat. Gaya berat sistem 2 sistem ini. Gaya beratnya mungkin saya dari sini aja sudah. Ini W totalnya. M1 tambah M2 dikalikan gravitasi. Terus karena bersentuhan, maka ini ada gaya normal ke atas. Gaya normal N. Sudah. Ini. Kalau mau ditambahi lagi ada gaya normal antara M1 dan M2. Ada. Atau begini aja. Ada versi lain. Sebentar. Jadi ini gaya beratnya W1. Gaya beratnya W1. Begitu. Terus ini ada gaya normal dulu yang N2, gaya normal N dinamai apa ya? Ini N21 tidak apa sudah. Terus aksi reaksinya berarti pasangannya N21 ini ke bawah. Tak tulis di sini saja. Oke, saya namai N12. Begitu. Terus gaya normalnya yang dirasakan N2 karena bersentuhan dengan lantai. Ini. Oke, saya kasih nama N2 saja, wis. Oke, itu ini ya. Sehingga gaya normalnya bisa kita cari. Gaya N2-nya kita bisa mencari ini. Itu adalah sama dengan W1 ditambah dengan N12. Ini. Ini.
N12 tambah W1 sama dengan N2 ini. Karena N12 sama dengan N21 sama dengan beratnya, berarti kita bisa ganti N21 ini kita ganti dengan berat 2. Ini berat 1. Ada gaya belum saya tulis. Gaya berat W2. Oh, sorry. Yang di situ. W2. Nah, gitu ya. Ini dua sistemnya. Lalu benda 3 yang menggantung ada gaya berat W3, ini massa 3, dan adalah gaya tegang tali T ke atas. Ini sudah. Oke. Ya. Kenapa F21-nya betul. Jadi ketika ya, T aja ya, betul. Jadi ketika digabung semuanya, ini kamu jumlahkan semua gayanya. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. Ya. Kenapa ini saya munculkan? Malah susah kalau dibuang ini F21-nya ini. Karena kalau kita buang, kalau ini kita buang, kenyataannya M2 ini berjalan ke kanan. Kalau kita buang F2-nya ini gitu loh. Iya kan? Ketika kita membuang F2-nya ini, harusnya M2 ini diam di tempat, dia tidak ikut bergerak. Nah, faktanya M2 ini ikut bergerak ke kanan, otomatis yang menyebabkan dia bergerak F21. Makanya tidak enak kalau dibuang, kalau dihilangkan, biar tetap ditulis saja. Oke ya. Jika koefisien gesek statis antara permukaan M1 dan M2 0,5, tentukan massa M3 agar balok M2 tepat akan bergerak relatif terhadap M1. Tentukan massa M3 agar balok M2 tepat akan bergerak relatif terhadap balok M1. Slip. Iya. Jadi M1 dan M2 ini tidak bareng. Nah, jadi slip. Saking banternya si M1. Gitu ya. Oke. Tepat akan bergerak relatif terhadap balok. Oke. Nah, apa ya? Gini. Dicari mu, bukan M-nya. Oke. Tentukan massa M3 agar balok M2 tepat akan bergerak relatif terhadap balok M1 itu ketika F geseknya ini maksimum. F gesek 21 ini maksimum. Lebih dari itu dia sudah slip. Berarti kalau begitu kita cari dulu F21-nya ini. F21 ini yang B sama dengan mu statis
dikalikan dengan N-nya. Mu statisnya adalah, oh salah, betul, bukan, sorry. Sebentar. Sebentar ya. Ini berarti M1 dan M2 masih bareng, masih bersama ini. Masih bersama, coba ya. Berarti bukan ini. Sorry, salah ini. Yang B berarti sigma F sama dengan M kalikan A. Oke. Bentar. Ketemu A-nya. Ketemu A-nya. Oke. Statis antara permukaan M1 dan M2. Oh, iya, betul tadi. Kita cari mu geseknya dulu, F geseknya dulu. Oh, ya, ini ya. F21 mu S dikalikan dengan N. Mu S-nya 0,5, N-nya sama dengan berat dari benda 2. Berarti 0,5, M2-nya adalah 3 kali 10. Berarti sama dengan 15 Newton. Ini 15 Newton. Oke. Nah, gaya gesek ini yang menyebabkan, gaya gesek maksimal 15 ini yang menyebabkan M2 tepat akan tergelincir. Berapa A-nya? Percepatannya adalah A sama dengan F dibagi dengan M. Berarti kita tinjaunya benda 2 saja. Berarti ini adalah F21 dibagi M2. Berarti A-nya sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, ketika A-nya segini, sistem itu, maka M2 tepat akan tergelincir. Nah, M2-nya tepat akan tergelincir dengan A yang kayak gini. Sehingga berapa M2-nya, M3-nya kita bisa cari. Sigma F sama dengan M kalikan A. M kalikan A. Atau kalau kita mau balik, A sama dengan jumlah dari semua gaya dibagi dengan M totalnya. Oke. Berarti A-nya sama dengan 5. Sigma F-nya gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Berarti T ini meniadakan dikurangi FK. Itu. T dikurangi FK. T dikurangi FK dibagi dengan massa totalnya. Berarti yang bergerak semuanya M1 ditambah M2 ditambah M3. Begitu. Berarti 5 sama dengan T-nya itu sebentar, salah, bukan T, tapi berat dari si M3-nya, W3, seperti itu. M3 kalikan G min mu kinetik dikalikan dengan langsung M1 ditambah M2 kalikan gravitasi dibagi dengan M1 ditambah M2 ditambah M3. 5 sama dengan M3-nya kita cari dikalikan 10. Mu kinetiknya di sini 0,3.
M1-nya 9, M2-nya 3, gravitasinya 10 dibagi M1-nya adalah 9, M2-nya adalah 3, M3-nya kita cari. 5 dikali 12 ditambah M3 sama dengan 10 M3 dikurangi 3 dikali 12. 60 ditambah 5 M3 sama dengan 10 M3 dikurangi 36. Nah, tinggal ini berarti 96 sama dengan 5 M3. Berarti M3-nya sama dengan 96 dibagi 5. Coba kita lihat. 96, iya betul. M3-nya ya betul. Ini. Ya, jadi saya ulangi lagi. Jadi tepat tergelincir itu kondisinya ketika gaya ini maksimal. F2 1 F gesek ini maksimal. Maksimal berarti ya gaya gesek statis. Gaya gesek statis. Kita tinggal cari aja gaya gesek statisnya ini. Kita cari ketemu 15 Newton. Itu gaya gesek statis maksimalnya. Gitu ya. Nah, dengan gaya gesek seperti itu, berapa percepatannya? Dicari ketemu percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya. Nah, kalau benda itu percepatannya segini, 5 meter per sekon kuadrat, lebih dari itu, kalau percepatannya segini, berarti dia tepat akan tergelincir. Tepat akan tergelincir. Berarti berapa? Tinggal masukkan ke hukum 2 Newton ini. Ketemu M3-nya, nah ini 96 per 5. 96 per 5, yaitu 19,2 kg. Itu ya, bisa ya. Saya kira tidak ada masalah. Lanjut nomor 3. Sebuah benda bermasa 1 kg awalnya diam pada posisi O. Oke. Yang berada pada ketinggian 1 meter. Benda tersebut didorong oleh gaya konstan 10 Newton sehingga mencapai titik A yang berjarak 0,8 dari O. Kemudian gaya berhenti bekerja dan benda bergerak mengikuti lintasan A, B, C, D. Diketahui bahwa lintasan O, A, B, C, D licin. Tentukan energi kinetik yang dimiliki benda tersebut pada saat A. Oke. 3A. Energi kinetik yang dimiliki benda benda pada titik A. Kita pakai kesetaraan usaha energi. Usaha itu adalah perubahan energi kinetik. Berarti usaha itu energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Usaha sendiri F kalikan jarak. Energi kinetik akhir. Nah, energi kinetik awalnya mula-mula diam, sebuah benda diam, betul. 0 berarti. Nah, F-nya adalah 10, jaraknya adalah 0,8 energi kinetik akhir, sehingga ketemu 8 Joule energi kinetik akhirnya. Itu yang A.
Benda tersebut kemudian meluncur ke bawah melewati bidang BC, sehingga naik dan berhenti di titik P, oke. Dengan ketinggian tentukan H1, pakai kekalan energi. P, iya, gitu ya. F-nya gaya, S-nya perpindahan. Yang P menggunakan kekalan energi mekanik. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi kinetik setengah mv kuadrat, tambah lagi aja. Energi kinetik pada saat di A ini ya, pada saat di posisi A, energi potensial pada saat di A, energi kinetik pada saat di P, ditambah energi potensial pada saat di B. Pada saat di A tidak lain adalah yang tadi ini yaitu 8 Joule. Energi potensialnya baru dicari M kalikan G kalikan ketinggian di A. Energi kinetik di P 0 karena berhenti. M G H saat di posisi P. Tinggal masukkan 8 ditambah masanya 1 kilo, gravitasi 10, ketinggiannya 1 meter, 0, masanya 1 kilo, gravitasi 10, ketinggiannya dicari. 8 ditambah 10 sama dengan 10. Ketinggian di posisi P, 18 dibagi 10, ini ketinggian di posisi P, 1,8. Ini ketinggian di posisi P. Jika yang C sekarang, saya kira nggak ada masalah ini kan. Bisa. Yang C, jika tidak ada gaya dorong F dan laju di titik A adalah 10 meter per sekon, kemudian benda bergerak dan berhenti di titik E, benda berhenti di titik E, oke. Ketinggiannya 2 meter, yang berada pada permukaan DE yang kasar, mu kinetisnya itu, tentukan jarak antara titik D dan titik E. Oke. Saya gambarkan aja dulu. Ini mungkin. Nih. Ini ketinggiannya 1 meter. Ini kasar. Ini kasar. Ketinggiannya adalah 2 meter. Tentukan jaraknya. Jarak DE-nya. Ini D, ini E. Berapa jaraknya? Oke. Ini oke. Energi ini A, ini A. Energi mekanik di A itu sama dengan energi di titik E. Di titik E. Itu. Energi mekanik di titik A ada energi kinetik, ada energi potensial di titik A, energi di titik E, gini aja dulu. Energi di titik D dulu. Energi mekanik di titik D, energi mekanik di titik D. Jadi energi kinetik di titik D ditambah energi potensial di titik D. Oke ya. Tujuan kita adalah mencari energi kinetik titik D. Itu.
Energinya di titik A setengah massa kecepatan dikuadratkan MGH sama-sama di titik A semua. Energi setengah MV di titik D dikuadratkan MGH di titik D. Setengah masanya 1, kecepatan di titik A tadi katanya 10 kuadrat, masanya 1, gravitasi 10, ketinggian titik A 1. Oh, ini biarkan tidak usah dicari. Bukan, ini tetap energi kinetik D. Energi kinetik titik D, masanya 1, gravitasi 10, ketinggiannya tadi 2. Ini sekarang menjadi 50, ini 10, energi kinetik di titik D, nah, ditambah 20. Berarti energi kinetik di titik D, 60 dikurangi 20, 40 satuannya joule. Berarti saya bisa tuliskan di sini, energi kinetiknya itu sama dengan 40 joule di titik D. Sedangkan energi kinetik di titik E itu sama dengan 0 joule karena dia berhenti. Nah, perubahannya ini, energinya diserap oleh energi gaya gesek, usaha gaya geseknya. Gitu. Berarti dengan menggunakan kesetaraan energi, usaha energi, usaha sama dengan perubahan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal, gaya gesek kalikan jarak. Karena dia bergerak berarti menggunakan gaya geseknya menggunakan mu kinetik. Nah, terus kalikan N, kalikan S yang kita cari, energi kinetik akhirnya 0, dikurangi energi kinetik awalnya tadi sama dengan 40 joule. Kita tahu bahwasanya gayanya ini arah gaya bertolak belakang dengan arah perpindahan, sehingga usahanya negatif. Ini kita bisa langsung negatif gitu aja sudah. Minus mu k-nya adalah 0,5, n-nya sama dengan beratnya berarti 10 Newton, S-nya kita cari sama dengan minus 40. Lalu jadi 5S sama dengan 40. 5S sama dengan 40. S-nya sama dengan 40 dibagi 5 sama dengan 8 meter. Oke. Jawabannya 8 meter, betul, 8 meter juga. Oke. Ini saya kira nggak ada masalah. Oke. Sebuah roda dengan jari-jari 30 cm berada pada keadaan awal diam di posisi sudut 0, kemudian diputar dengan percepatan konstan 60 radian per sekon kuadrat. Hitunglah besar. Oke, coba saya ketahui dulu. R-nya 30 cm, sudut awalnya sama dengan 0, percepatannya alfanya sama dengan 60 radian per sekon kuadrat. Hitunglah yang A, besarnya total percepatan linier suatu titik di tepi roda setelah berputar selama A yang dicari adalah percepatan liniernya berapa. Oke, kita tahu hubungannya percepatan linier dengan percepatan sudut adalah tinggal kalikan R-nya saja. Nah, sehingga besarnya total percepatan linier suatu titik di tepi roda setelah berputar selama percepatan linier dicari. Kok ada waktunya ya? Nggak usah waktu sebenarnya.
total percepatan linier, berarti yang bersinggungan. Harusnya tidak ada totalnya ya, tetap ya. Besarnya percepatan linier gitu aja. Tidak pakai total, tidak pakai 0,1 sekon. Beda kalau besarnya total percepatan. Nah itu. Jadi ada dua nanti, ada percepatan linier yang arahnya tangensial dengan lintasannya sama percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini yang berhubungan dengan waktu. Harusnya begitu. Jadi, tapi kalau tidak dari jawabannya ini, kan, jawabannya bukan percepatan linier, tapi percepatan saja. Percepatan saja harusnya ini. Oke, berarti percepatan total. A total ini adalah ada dua. Jadi kita cari A percepatan sudutnya dulu, kita cari berapa, sama A sentripetal, kita cari berapa, kita cari masing-masing. A sama dengan alfa, ini tangensial, A tangensial dikalikan dengan jari-jarinya. Alfanya 60 radian per sekon kuadrat, jari-jarinya 0,3 meter, 0,3 meter, jadinya 18 meter per sekon kuadrat. A sentripetal ini, A sentripetal sama dengan V kuadrat atau omega kuadrat dikalikan dengan R. Nah, omega ini kita cari menggunakan omega 0 ditambah alfa kalikan waktu dikuadratkan kalikan R. Omega 0-nya dari diam, awalnya diam, alfanya 60, waktunya adalah 0,1 kuadrat, R-nya 0,3. 36 dikali 0,3. Ketemu 10,8 meter per sekon kuadrat. Nah, baru totalnya, percepatan totalnya, akar dari kedua-duanya 18 kuadrat ditambah 10,8 kuadrat. Jadinya akar 440,64. Ya, kira-kira 22,99 meter per sekon kuadrat. Ini ya. B. Jumlah putaran revolusi yang ditempuh roda, jumlah putaran yang ditempuh roda dalam waktu 0,2 sekon. Yang B. Sudut yang dibentuk sama dengan sudut awal ditambah kecepatan sudut kalikan waktu ditambah setengah alfa dikalikan T kuadrat. Kecepatan sudut awalnya 0, kecepatan awalnya 0, waktunya 0,2, setengah, alfanya 60 radian per sekon kuadrat, waktunya 0,2 kuadrat. 0 semua, 30 dikali 4 per 100. 4 per 100. 4 per 100, oke. Jadinya 120 dibagi 100 radian. Berapa? Sama dengan 1,2 radian. Oke, berapa putaran? Satu putaran itu sama dengan 2pi radian. Berarti kalau 1,2 radian itu X putaran. Berarti 2pi dikalikan X sama dengan 1,2 putaran. Sehingga X-nya sama dengan 1,2 dibagi 2pi putaran. Ini sudah. Nomor C.
kecepatan sudut setelah roda berputar selama 0,25 s. Omega 0 ditambah alfa kalikan waktunya. Omega 0-nya 0, alfanya 60, T-nya 0,25. Seperempat. 60 kalikan seperempat. 15. Satuannya radian per sekon. Radian per sekon. Ini ya. Saya kira tidak ada masalah ini. Mungkin ada yang perlu dibahas ulang atau ada soal lagi? Boleh, kamu kirim ya. Kenapa? Oh ya. Ya. Kirim ya ke WA ya. Oh iya. Sebuah benda titik 0,5 kg bergerak dengan melewati lingkungan berupa lantai mendatar licin, lantai mendatar kasar. Saya tampilkan di sini aja wis. Ini ya. Nih. Sebuah benda titik 0,5 bergerak dengan melewati lingkungan berupa lantai mendatar licin, lantai mendatar kasar, mendaki atau menuruni bidang miring dan terlepas dari suatu terlepas dari atau menekan begas, atau menekan begas dengan energi kinetiknya K sebagai fungsi posisi horizontal X diberikan pada gambar di samping. Ini itu grafik jarak terhadap energi kinetiknya. Konstanta begas yang digunakan adalah 20 Newton per meter. Koefisien gesek statis bidang 0,25 dan sudut kemiringan bidang theta dengan tan theta sama dengan 1,5 berarti. Posisi vertikal benda titik Y sama dengan 0. Untuk daerah 1 sampai 4, daerah 1 sampai 4. Berarti dia mendatar. Dan Y sama dengan X min 0,9 untuk daerah 5. Oh, berarti daerah 5 ini nanjak. Urutkan jenis grafiknya itu grafik grafik energi kinetiknya. Bukan energi kinetiknya ini. Yang saya maksud tadi itu posisi. Posisi dia, bukan energi kinetik. Kalau energi kinetiknya nurun, kalau posisinya itu naik gitu. Ya. Enggak, memang coba ya ini ya, saya coret ya. Di posisi 5 itu di posisi 1 sampai 4 itu kan
Y-nya sama dengan 0. Berarti dia berada di lantai. Di posisi 5 baru ada persamaannya. Y-nya sama dengan X dikurangi 0,9. Nah, X-nya posisi 5 itu awalnya adalah 0,9. X-nya pertama 0,9. Sehingga Y-nya sama dengan X dikurangi 0,9. Sehingga 0,9 dikurangi 0,9 sama dengan 0. Dia tetap di lantai. Tapi saat X-nya 0,92 katakan, berarti Y-nya sama dengan 0,92 dikurangi 0,9. Kelihatannya masih gini ya, kecil-kecil ya. Sama dengan 0,02. Nah ini mulai nanjak sudah. Saat X-nya 0,94, berarti Y-nya sama dengan 0,94 dikurangi 0,9. Nah, mulai nanjak dia. 0,04. Makin nanjak. Itu ya. Pertanyaannya, urutkan jenis lingkungan yang dilalui oleh benda dengan menggunakan istilah yang diberikan kepada soal LL, LK, DM, sehingga energi kinetiknya seperti diberikan pada gambar di atas. Hukum kekerasan energi mekanik di daerah 1. Di daerah 1, sebentar ya, melewati lingkungan berupa mendatar kasar, mendaki. Oh, mendatar. 1 ini mendatar. Kalau dia mendatar, bentar. Dia mendatar. Terus energi kinetiknya naik. Daerah 1 hukum energi mekanik. Kalau energinya naik, berarti bentar ya, bingung. Sebuah benda titik bergerak dengan melewati lingkungan berupa mendatar licin, paham. Mendatar licin, lantainya kasar, mendaki, menuruni bidang miring, lepas dari pegas LP atau menekan pegas TP. Nah, gitu. Nah, daerah 1 energinya naik. Kalau energinya naik, ini kira-kira dia itu menuruni bidang. Ini energi kinetiknya. Ya. Energi kinetiknya daerah 1 naik. Berarti dia menuruni bidang. Kalau menuruni bidang, TM harusnya ya. Oh ya, atau LP. Lepas dari pegas. Jadi ada 2. Oh, betul. Yang lepas dari pegas. Karena nggak mungkin menuruni. Kenapa nggak mungkin menuruni? Karena lantainya, daerah 1, 2, 3, 4 datar. Daerahnya datar di lantai, kok bendanya tambah besar energi kinetiknya? Berarti dia didorong. Siapa yang mendorong? Pegasnya. Nah, makanya jawabannya itu LP, lepas dari pegas. Gitu. Lalu di daerah 2, energinya konstan. Nah, kalau energinya konstan, lantainya datar, berarti dia itu meluncur di daerah licin. Datar licin, LL. Lalu energi kinetiknya turun. Kenapa kok turun? Padahal lintasannya mendatar, berarti kemungkinan dia melewati daerah kasar atau kena pegas. Tapi kalau kena pegas sampai berhenti, sampai 0, padahal ini tidak 0. Berarti kemungkinan pertama yang mungkin terjadi, dia melewati daerah kasar.
daerah kasar, nah itu LK jawabannya. Daerah 5 konstan lagi energi kinetiknya. Lantainya mendatar, berarti dia melewati daerah licin. Daerah licin. LL kayak tadi. Lalu yang terakhir daerah 5 yang lintasannya naik, nanjak lintasannya, energi kinetiknya turun. Berarti dia melewati daerah tanjakan. DM DM sini. Nah, mendaki. Gitu. Gitu bacanya. Gampang ya. Hitunglah energi potensial U dan mekanik sistem sebagai fungsi dari X untuk setiap daerah 1 sampai 5. Energi potensialnya. Daerah 1 ini karena coba saya taruh di sini. Daerah 1 katanya dia kena begas. LP, lepas dari begas. Lepas daerah 1, Daerah 1 dia lepas dari begas. Yang ditanyakan adalah energi potensialnya. Energi potensialnya. Nah, energi potensialnya adalah setengah dikali K dikali delta E kuadrat. Oh, ini fungsi dari ya. Fungsi dari jarak ya. Fungsi dari jarak yang betul. Oke. Berarti setengah K-nya berapa K-nya ini tadi? 200. K-nya 200. Perubahan posisinya, posisi akhir kurangi posisi awal. Posisi akhirnya X, posisi awalnya ini kenapa bisa 0,1 ya? Sebentar. 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 Ini kenapa 0 saat 0,1 harusnya tidak ada ya. Oh, ini. Bentar. Energi mekaniknya sama dengan bentar. 0,1 berarti oh iya bener. 0,1 0 karena oke. X dikurangi 0,1 dikuadratkan. Oke, kenapa dikurangi? Jadi begini. Begas misalkan ini posisi awalnya. Terus saat ditekan itu begini. Nah, saat dia di posisi sini berarti X-nya adalah 0,1. Artinya begasnya sudah terulur semua, tidak termampatkan. Nah, sehingga energi potensialnya 0, U-nya energi potensial sama dengan 0. Saat di sini energi potensialnya atau U-nya itu sama dengan 0. Berarti harus dikurangi, dikurangi 0,1 kuadrat. Nah, itu alasannya. Terus nomor 2, di daerah 2 sini,
daerah 2 ini. Daerah 2 ini dia LL itu licin. Berarti kalau licin energi potensialnya 0, terus datar kan? Lintasan datar, berarti 0. Terus daerah 3 dia katanya melewati kasar. Kasar karena datar, lintasan datar, berarti dia tetap 0. Makanya di sini 0 U-nya. Terus saat di posisi 4 dia masih mendatar. Masih mendatar sehingga 0. Baru yang terakhir ini baru ada persamaannya. Nah, energi potensialnya sama dengan M kalikan G kalikan ketinggiannya. Masanya adalah 1. Oh, berapa masanya? Setengah. Gravitasnya 10. Ketinggiannya, coba kita lihat ketinggiannya. Oke. Saat 0,9 dia itu mulai menanjak, tapi masih datar. Berarti energi potensial sama dengan 0, sehingga dikurangi kayak tadi. Nah, ini X dikurangi 0,9. Ini untuk memastikan ketika X-nya ini 0,9, energi potensialnya tetap sama dengan 0. Seperti itu. Nah, gitu. Terus energi energi mekaniknya kita bisa lihat di sini. Energi kinetiknya sama dengan 1, energi kinetiknya. Potensialnya di sini 0 karena pegasnya sudah termulurkan semuanya. Tidak termampatkan. Energi potensialnya sama dengan 0, energi kinetiknya sama dengan 1, sehingga energi mekanik sama dengan 1. Makanya di sini sama dengan 1. Daerah 2 sini, ini lantainya licin. Berarti tidak terjadi pengurangan energi. Energinya tetap 1. Begitu. Baru di sini, ini ada pengurangan energi diserap oleh oleh gaya geseknya. Berapa gaya geseknya? Bisa saya coba di sini. F geseknya sama dengan mu S-nya berapa ini mu S-nya? 0,25. Beratnya adalah 5. Berarti sama dengan 1,25 mu geseknya. Sehingga usahanya adalah 1,25 dikali dengan jarak yang ditempuhnya. Ini usahanya. Energi mekaniknya gimana? Berarti energi mekaniknya diserap oleh energi ini. Sehingga di sini adalah 1 dikurangi ini. Nah, tapi sebentar dulu. Ketika X-nya sama dengan 0,2, itu usaha yang dilakukan oleh gaya gesek masih 0. Berarti kita perlu mengurangi X ini dikurangi dengan 0,2. Makanya muncullah persamaan ini. Sampai kapan? Sampai di posisi 0,6. 0,6 ini. Masukkan 0,6. 0,6 dikurangi 0,2 menjadi 0,4. Kalikan ini jadi setengah. 1,25 itu 1/4. 5/4 dikali 5/4 dikali berapa tadi? 0,4. 5/4 dikali 0,4. Ini 5/4 dikali 0,4. Coret 0,1, 0,5. Ini 0,5, 0,5, terus ini 1 dikali 0,5, 0,5. Nah, ketemu sudah. Licin berarti tetap hasilnya sini.
Ini 0,5 karena ini licin, berarti sama 0,5 juga di daerah 5 ini. Di daerah 6, di daerah 6, oh daerah 5, sorry, daerah 4. Tadi daerah 4. Di daerah 5, energi kinetik konstan. Sorry, energi mekanik konstan. Ini sama sini, energi mekaniknya sama. Kalau ini 0,5, ini juga 0,5. Begitu. Makanya ini 0,5. Hukum yang C, hukum current energy. Yang pertama tadi berlaku. Tidak berlaku itu hanya di yang kasar, yang di kasar aja yang nggak berlaku. Sehingga di 3 nggak berlaku. Hukum current energy. Kenapa berlaku semua? Jadi yang tabel yang ini, kolom yang ini energi mekanik. Energi mekanik tidak berlaku saat ada gaya luar. Gaya luarnya gaya gesek. Ada di 3 ini, nggak berlaku. Tapi kalau energi totalnya, semuanya, energi itu konstan. Jadi semuanya berlaku. Nah, gitu. Gaya non-konservatif. Gaya non-konservatif. Gaya konservatif itu gaya yang tidak dipengaruhi oleh lintasannya. Berarti non-konservatif dipengaruhi oleh lintasannya. Itu adalah cuman gaya gesek, usaha gaya gesek, yang 3 ini. Gitu. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Mungkin kita cukup dulu ya sini ya. Cukup ya. Oh iya, saya kirim nanti ya. Nanti kalau misalkan ada yang udah paham bisa bisa WA ya. Ya, oke. Oke, ini saya stop